Ducati Lenovo yang memiliki Marc Marquez dan Pecco Bagnaia terus jadi sorotan jelang berlangsungnya MotoGP 2025. Termasuk legenda MotoGP, Giacomo Agostini yang tak luput dalam memberikan penilaian kepada Marquez dan Bagnaia. Pembalap asal Italia tersebut tak sungkan menyebutkan Marquez akan lebih lapar dan haus juara ketimbang rekannya Bagnaia. Berada dalam satu garasi, Agostini memprediksi baik Marquez maupun Bagnaia tak akan pernah bisa berteman satu sama lain. Justru Ducati yang harus memberikan batasan tegas kepada dua jawara dunia MotoGP tersebut agar tidak keluar jalur. Sebab keduanya akan saling sikut di lintasan balap karena akan memandang satu sama lain sebagai musuh. Bisa dikatakan Ducati memegang peran penting untuk menjaga keharmonisan dari Marquez dan Bagnaia. Namun, jika melihat dari segi profesionalitas keduanya, Agostini memberikan penilaian yang cukup baik. Marquez dan Bagnaia punya karakter yang berbeda, khususnya saat sudah sama-sama jadi andalan Ducati. Hanya saja, Marquez dengan sikap yang agresif bisa jadi pembeda dalam duel seru keduanya musim 2025 ini. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna menjadi salah satu sosok penting yang mengubah MotoGP menjadi seperti sekarang ini. Gigi Dall'Igna membuat MotoGP menjadi lebih menarik dengan berbagai idenya sehingga Ducati menjadi kekuatan utama di MotoGP era modern. Berkat inovasi-inovasinya, pabrikan lain pun juga mengikuti langkahnya membuat motor yang sangat kompetitif untuk dapat bersaing di Grand Prix. Namun, di balik itu semua, Dall'Igna malah tidak puas dengan apa yang terjadi di MotoGP sekarang ini. Menurutnya, MotoGP sekarang sudah terlalu robotik dengan penggunaan teknologi pintar yang sangat dominan. Insinyur asal Italia ini merasa hal itu malah menjadi bumerang buat MotoGP, karena adu skill pembalap di lintasan semakin dibatasi. Hadirnya elektronik yang canggih membuat peran skill pembalap semakin berkurang setiap tahunnya. Menurut Dall'Igna, proporsi peran pembalap dan elektronik harus ditata ulang. Pada dasarnya, ia sepakat bahwa penonton lebih suka melihat aksi pembalap dibandingkan sisi teknis soal motor. Pengembangan teknis harus tetap jalan, namun proporsinya sebaiknya dibatasi sehingga balapan tetap terlihat menarik dan pembalaplah yang menjadi pembeda di lintasan. Selain itu, ia menitikberatkan MotoGP sejak dulu lebih dikenal sebagai kompetisi individu pembalap. Agak berbeda dengan F1 yang merupakan kompetisi tim, di mana timlah menentukan semua sehingga pembalap harus nurut ke permintaan tim. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tampil memukau dalam tes pramusim MotoGP Malaysia di Sepang pada 5 hingga 7 Februari 2025. Ia konsisten masuk 3 besar dan menjadi satu-satunya rider yang mampu menyamai performa armada Ducati sepanjang tes tersebut. Hal ini dianggap sebagai tanda-tanda kebangkitan Yamaha dari keterpurukan. Seperti yang diketahui, sejak meraih gelar dunia pada 2021, tim pabrikan Jepang itu belum mampu kembali menyabet mahkota juara. Bahkan mereka sulit bersaing di barisan depan dalam 2 musim terakhir. Apiknya performa Yamaha di Sepang ini diduga tak lepas dari peran direktur teknis baru mereka Max Bartolini. Bergabung sejak 2023, Bartolini membawa pengalaman besar dari masa-masanya sebagai insinyur Ducati. Dengan arahannya, Yamaha kembali menemukan performa yang baik. Ducati sendiri masih menjadi favorit utama dalam perburuan gelar MotoGP 2025 berkat keunggulan teknis mereka. Namun, tes pramusim Sepang ini membuat Ducati mulai waspada karena Yamaha menunjukkan perkembangan pesat dan berpotensi menjadi pesaing serius. Manajer Ducati Lenovo Team David Tardosi mengakui kemajuan Yamaha sangat mengejutkan. Ex-pembalap WTSPK ini menduga bahwa kedatangan Bartolini memberikan dampak besar terhadap peningkatan performa motor mereka. Selain faktor teknis, Quartararo jadi kunci utama kebangkitan Yamaha. Pembalap asal Prancis itu kompetitif meski sempat mengalami kesulitan dalam 2 musim terakhir. Konsistensinya dalam tes Sepang menunjukkan bahwa ia siap kembali bersaing di papan atas. Tardosi pun menilai El Diablo sebagai ancaman utama bagi Ducati pada 2025. Ia menganggap juara dunia MotoGP 2021 itu masih menjadi salah satu pembalap terbaik di lintasan.
Dengan motor yang lebih kompetitif, Quartararo bisa menjadi lawan tangguh bagi para pembalap Ducati. Sirkuit Mandalika sendiri merupakan salah satu tuan rumah MotoGP, sehingga harus menaati aturan homologasi Federasi Balap Motor Internasional atau FIM. Mereka pun selalu berhasil memenuhi aturan ini, tetapi juga akan berkolaborasi dengan Federasi Balap Mobil Internasional atau FIA. Seperti yang diketahui, agenda sirkuit Mandalika sepanjang 2025 cukup padat. Tak hanya bakal menjamu MotoGP, sirkuit ini juga akan menjamu ajang balap mobil bergengsi, yakni Fanatec GT World Challenge Asia yang bakal digelar pada 9 hingga 11 Mei 2025. Langkah ini dilakukan setelah MGPA menerima rekomendasi FIA yang tentunya menetapkan standar keselamatan, regulasi teknis, dan homologasi sirkuit balap mobil. Berbagai inspeksi dan penyesuaian akan dilakukan di sirkuit Mandalika untuk memenuhi standar mereka. Priyandi juga mengatakan homologasi balap motor dan mobil memiliki perbedaan, sehingga FIA dan FIM berkoordinasi agar sirkuit Mandalika bisa menggelar keduanya. Panjang run-off yang awalnya 10 meter dipotong 8 meter, dan menjadi 2 meter dari garis putih lintasan sirkuit yang dimulai dikerjakan di April. Ia juga mengatakan MGPA akan memotong aspal run-off di beberapa aspal tikungan dan diganti oleh kerikil atau gravel sehingga diperluas sesuai rekomendasi FIA. Yamaha diketahui punya rencana matang untuk bangkit dari keterpurukan selama 2 musim terakhir. Namun mereka tak mau asal-asalan meluncurkan mesin V-Force belum benar-benar siap meski mesin itu terus diuji oleh Andrea Dovizioso. Prioritas utama tetap pada penyempurnaan mesin inline 4 yang sudah terbukti andal. Langkah Yamaha ini cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, pengembangan mesin V4 telah lama dinantikan fans. Namun Yamaha memilih realistis lebih dulu, yakni meminta para pembalapnya tetap fokus kepada mesin inline 4 seperti yang mereka lakukan di tes pramusim MotoGP Sepang Malaysia 5 hingga 7 Februari 2025. Yamaha sendiri tak menampik pengembangan mesin V4 sepanjang tes pramusim di Sepang. Namun mereka menekankan bahwa kehadirannya di lintasan masih belum pasti pada 2025. Prioritas utama tetap pada penyempurnaan mesin inline 4 yang sudah ada. Direktur tim Monster Energy Yamaha MotoGP Massimo Meregali juga memberikan pernyataan senada ketika ditanya kapan mesin V4 mereka bakal dipakai. Pria Italia itu pun memberikan indikasi bahwa Yamaha masih butuh waktu lebih banyak untuk menguji mesin tersebut. Sebagai catatan, saat ini Yamaha merupakan satu-satunya pabrikan MotoGP 2025 yang masih memakai mesin inline 4. Ducati, Aprilia, KTM, dan Honda diketahui memakai mesin V4. Belum diketahui kapan Yamaha akan kembali menggelar tes untuk menguji V4 lagi.